Prestasi dan terobosan. Harapan baru Sulawesi Tengah. Haji Anwar Hafid, calon gubernur Sulawesi Tengah, 2020-2025. Haji Anwar Hafid bukan nama baru dalam pembangunan Sulawesi Tengah. Di bawah kepemimpinannya sebagai bupati 2 periode, Kabupaten Morowali tumbuh menjadi salah satu pusat industri Indonesia bagian timur. Di masa kepemimpinannya, ekonomi Morowali melonjak 60%, 12 kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Di kabupaten yang tidak seberapa luas itu, sejumlah perusahaan besar telah berinvestasi dengan membangun pabrik dan industri. Di Morowali, pengolahan sumber daya alam dari hulu ke hilir telah terjadi. Dan semua itu secara maksimal menyerap tenaga kerja dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Cerita sukses di Morowali akan dibawa ke level Provinsi Sulawesi Tengah. Jika Anwar Hafid terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tengah, maka hal pertama yang akan dilakukan adalah langsung mengalokasikan dana untuk membangun rumah permanen bagi semua korban bencana gempa Sulawesi Tengah. Saat ini, di 3 wilayah, Palu, Sigi dan Donggala, terdapat sekitar 5.000 kepala keluarga yang hidup dalam pengungsian dan rumah sementara. Anwar Hafid memiliki mimpi untuk membangun industri di seluruh Sulawesi Tengah melalui program One District, One Industry. Sulteng memiliki kekayaan sumber daya daratan dan lautan yang melimpah. Membangun satu industri di setiap satu kabupaten sesuai dengan potensi wilayahnya adalah sesuatu yang sangat realistis. Sejauh ini, Sulawesi Tengah yang juga merupakan penghasil padi, bahkan tak punya pabrik penggilingan. Anwar Hafid ingin mendorong Sulawesi Tengah menjadi pusat industri Indonesia Timur. Rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah tantangan sekaligus peluang bagi provinsi ini untuk ikut terlibat aktif sebagai penyangga ibu kota. Untuk itu, Sulawesi Tengah perlu secara serius mempersiapkan infrastruktur fisik dan non-fisik. Di bidang kesehatan, Anwar Hafid menyusun rencana besar untuk menerapkan Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah. Akses kesehatan tanpa kelas akan dibuka. Tidak ada lagi warga Sulteng yang terlantar karena tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Selain membuka akses yang luas, Anwar Hafid juga akan membangun fasilitas-fasilitas kesehatan berstandar nasional bahkan internasional. Cerita tentang para pasien Sulteng yang dirujuk ke Makassar tidak akan ada lagi. Sebab Sulteng sendiri sudah memiliki rumah-rumah sakit besar dengan tenaga medis dan alat kesehatan lengkap. Peningkatan mutu kesehatan bukan perkara baru untuk Anwar. Di Morowali, dia sudah melakukannya. Persoalan tenaga medis seperti dokter spesialis dia atasi dengan memberi insentif tinggi. Dengan begitu, lulusan-lulusan terbaik dari fakultas-fakultas kedokteran akan dengan mudah memilih untuk bekerja dan mengabdi di Sulawesi Tengah. Dari mana dananya? Anwar Hafid akan berjihad menggolkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 20% untuk sektor kesehatan. Terobosan ini akan mendahului Indonesia secara umum yang baru mengalokasikan dana 5% total APBN untuk kesehatan. Di sektor pendidikan, Anwar Hafid akan mendorong wajib belajar 12 tahun. Seluruh warga Sulawesi Tengah berhak mendapatkan pendidikan gratis sampai ke tingkat SMA sederajat. Di tingkat universitas, Anwar Hafid akan mengeluarkan program beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi. Selain itu akan dibangun sekolah-sekolah vokasi dengan kurikulum yang fokus pada bidangnya masing-masing. Dengan begitu, Sulawesi Tengah akan memiliki generasi unggul yang siap mengisi pembangunan daerah yang sedang berjalan masif. Sekian prestasi dan terobosan Anwar Hafid. Nantikan liputan prestasi dan terobosan berikutnya di channel ini. Ingat, like, komen, subscribe dan share konten ini. Support kalian akan membantu kami mengembangkan channel ini. Anwar Sigit! Anwar Sigit! Yes! Oke, terima